Salam bagimu Bapak Ibu, Saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Allah agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah dalam kesusahan-Mu datanglah kepadanya. Sorongilah kopuang tu kamasusan-Mu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa terbeban dan terpukul karena kesalahan Anda sendiri? Lalu kemana Anda mengadu ketika beban itu semakin menindih? Saudara-saudara, pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan umat Israel dari penderitaan yang sedang mereka alami. Permohonan itu tampak dalam ungkapan, "Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Permohonan itu menunjukkan betapa besarnya kerinduan umat akan hadirnya pertolongan Tuhan. Karena penderitaan yang mereka alami sangatlah berat, sampai-sampai menyebabkan banyak tetesan air mata. Penderitaan yang mereka alami akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Akibatnya, mereka berkeluh kesah kepada Tuhan sambil berkata, "Berapa lama lagi?" Mereka memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah tidak kunjung surut. Walau mereka telah mengakui kesalahan dan berdoa memohon pengampunannya, namun makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan dari para musuh Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan, pertobatan, dan pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya, pemazmur tidak mencari pertolongan lain selain mengharapkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, janganlah melupakan Tuhan setiap kali kita jatuh dalam kesalahan, karena hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang tak mampu kita selesaikan. Saudara-saudaraku,
tetaplah percaya kepada Kristus, karena Dia akan memahami hidupmu dan menyelesaikan masalah kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Hanya Engkaulah ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Kepadamu kami datang dan menaruh pengharapan kami, menjalani kehidupan ini dalam suka ataupun duka, dalam susah ataupun senang, dalam segala hal. Kami percaya Engkau Yesus Kristus akan senantiasa menopang, menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa mengharapkan pertolongan dari Tuhan dalam segala hal. Kami berdoa, Tuhan berkati dan lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mohon mampukan kami untuk senantiasa melakukan segala tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing dengan benar. Kami berdoa, Tuhan pulihkan dan kuatkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, pun yang sedang berduka cita, atau dalam berbagai persoalan hidup. Kiranya juga senantiasa yakin akan kuasa dan kasih Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan, kiranya senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Juga bagi anak-anak kami dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pendidikan, juga dalam pertumbuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menopang saudara-saudara kami yang juga boleh menikmati pertambahan usia. Kasih-Mu Tuhan akan senantiasa memampukan mereka untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami berdoa juga, mohon Tuhan memberkati majelis gereja dalam mengemban tanggung jawab pelayanan, bahkan bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik. Kami juga terus menaruh pengharapan kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami berdoa, kiranya segala aktivitas kami, pekerjaan, bahkan profesi kami masing-masing Tuhan berkati. Semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat renungan harian di mana saja berada, kiranya juga senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal, dalam perjuangan, dalam karya, maupun dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan. Kiranya semua itu pun senantiasa dapat dilalui dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami mohon ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian di mana saja berada, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.